kesempatan ini saya akan membahas dua bentuk sediaan farmasi modern, yaitu Phase Disintegrating Tablet atau FDT dan Extended Release atau XR. Kedua sistem ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pasien serta efektivitas terapi obat. Nah, teman-teman, sebelum itu teman-teman perlu tahu definisi dari FDT. FDT sendiri adalah tablet yang hancur dengan cepat di rongga mulut, biasanya kurang dari 30 detik tanpa memerlukan air. Sediaan ini memungkinkan obat langsung tersedia untuk diserap sehingga onset kerjanya lebih cepat dibandingkan tablet konvensional. Berikutnya kita masuk di karakteristik dari FDT. FDT memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, mudah hancur di mulut, tidak memerlukan air, memiliki rasa yang enak dan struktur berpori. Lalu kekuatan mekaniknya relatif rendah dan sensitif terhadap kelembapan. Karakteristik ini membuat FDT berbeda dari tablet biasa. Berikutnya ada keuntungan dari FDT. Keuntungan FDT sangat penting dalam praktik klinis, terutama untuk pediatrik, yaitu anak-anak yang sulit menelan tablet, dan geriatrik, yaitu lansia dengan penurunan fungsi menelan, lalu pasien disfagia, yaitu gangguan menelan. Selain itu, FDT juga meningkatkan kepatuhan pasien dan mempercepat efek obat. Berikutnya, teknologi FDT. Terdapat 3 teknologi utama dalam pembuatan FDT. Yang pertama itu ada direct compression, yaitu metode sederhana menggunakan tekanan langsung dengan bantuan super disintegran. Yang kedua ada lyophilization atau freeze drying, yaitu pembekuan dan pengeringan sehingga menghasilkan tablet yang sangat berpori dan cepat hancur namun mahal dan rapuh. Yang ketiga ada molding, yaitu pencetakan dari larutan yang menghasilkan tablet lebih lembut tetapi kekuatannya rendah. Berikutnya, eksipien FDT. Eksipien utama dalam FDT adalah super disintegran, yaitu berfungsi mempercepat hancurnya tablet. Contohnya itu yang pertama ada crospovidone, yaitu bekerja cepat tanpa membentuk gel. Berikutnya ada sodium stratigicolate, itu mengembang kuat. Lalu ada cross carmelose sodium, yaitu kombinasi penyerapan air dan pengembangan. Eksipien ini sangat menentukan kecepatan disegran tablet. Berikutnya itu ada evaluasi FDT. Evaluasi FDT meliputi waktu hancur harus kurang dari 30 detik, kekerasan tidak boleh terlalu keras atau terlalu rapuh, rasanya harus enak dan meningkatkan kepatuhan, lalu kadar air harus rendah agar stabil, dan yang terakhir ada keseragaman kandungan untuk memastikan dosis yang tepat. Evaluasi ini sangat penting untuk menjamin kualitas sediaan. Kita masuk di bagian konsep XR, Extended Release atau XR adalah sistem penghantaran obat yang melepaskan zat aktif secara perlahan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga kadar tetap stabil dalam darah dan mengurangi frekuensi pemberian obat. Keuntungan dari XR sendiri adalah mengurangi frekuensi dosis, menjaga kadar obat agar lebih stabil, lalu mengurangi efek samping, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Sistem ini sangat berguna untuk terapi jangka panjang. Terdapat beberapa jenis sistem XR. Yang pertama itu ada matriks polimerik, di mana obat terperangkap dalam matriks dan akan dilepas secara bertahap. Yang kedua ada pelapisan semi-permeabel, di mana obat dilepaskan melalui membran secara perlahan. Lalu yang ketiga ada multi-particle system, yaitu sistem butiran kecil dalam kapsul yang memberikan pelepasan lebih stabil. Berikutnya ada eksipien XR. Eksipien yang digunakan dalam XR antara lain ada HPMC, itu untuk membentuk gel dalam mengontrol pelepasan. Lalu ada etil selulosa, tidak larut di air dan memperlambat pelepasan. Berikutnya ada eudragit, yaitu sensitif terhadap pH, dan karbopol, itu mengembang dan mengontrol pelepasan. Eksipien ini berperan penting dalam mengatur kecepatan pelepasan obat.
Berikutnya ada evaluasi dari XR. Evaluasi XR itu sendiri meliputi profil pelepasan in vitro untuk melihat pola pelepasan obat dan stabilitas untuk memastikan kualitas selama penyimpanan, lalu keseragaman kandungan untuk menjamin dosis konsisten. Uji ini untuk memastikan sediaan aman dan efektif. Kesimpulannya itu, FDT memberikan kecepatan dan kemudahan penggunaan, sedangkan XR memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol. Keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas terapi pasien. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.